Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1114 sudah dapat dipastikan akan segera rilis resmi di minggu depan dengan beredarnya spoiler manga One Piece chapter 1114 yang sudah dikonfirmasi resmi oleh Redon. Ya, menurut Redon, di chapter kali ini kita akan dikejutkan dengan isi pesan siaran dari Dr. Vegapunk yang sedikit menyinggung tentang kerajaan kuno. Bukan hanya itu saja, wujud dari Mother Flame pun akhirnya juga diperlihatkan di chapter kali ini. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya. Dan semoga like dari nakama semua bisa menjadi pembuka rezeki dan selalu diberikan kesehatan ya bosku. One Piece chapter 1114 kali ini mendapatkan judul Sayap Icarus. Nah, judul chapter kali ini kemungkinan besar akan berkaitan tentang sosok yang akan disinggung di chapter kali ini. Belum diketahui pasti siapa sosok yang dimaksud di sini. Namun, menurut informasi yang Mimin dapatkan, nama Icarus sendiri cukup dikenal dalam kisah mitologi kuno Yunani. Nah, Icarus sendiri dikenal sebagai seorang yang memiliki impian untuk melampaui batasan dari manusia-manusia normal. Menariknya, dalam legenda Yunani kuno, Icarus ini dikisahkan pernah terbang mendekati matahari. Namun sayangnya, sayap yang dia gunakan untuk terbang justru harus terbakar karena terlalu dekat dengan matahari. Itu sebabnya jika kita kaitkan dengan dunia One Piece, seperti yang kita ketahui, Monkey D. Luffy yang memiliki kekuatan buah iblis Hitonomi model Nika, yang juga dikenal sebagai dewa matahari. Lalu siapa yang dimaksud dengan Icarus di sini? Entahlah, namun yang jelas, di chapter kali ini kita juga akan mendapatkan sebuah cover story yang masih memperlihatkan kelanjutan petualangan Yamato di negeri Wano. Kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter masih memperlihatkan kelanjutan yang terjadi di akhir chapter sebelumnya, di mana kali ini kita melihat orang-orang dari seluruh penjuru dunia One Piece tampak terkejut dengan pesan yang disampaikan oleh Dr. Vegapunk. Selain itu, Dr. Vegapunk juga menjelaskan bahwa dia akan membicarakan sedikit informasi yang dia ketahui tentang abad kekosongan. Ya, menurutnya, orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece berhak untuk mengetahui hal ini. Karena selama ini, pemerintah dunia telah menyembunyikan fakta yang sebenarnya selama ratusan tahun lamanya. Tetapi sayangnya Vegapunk tidak menyebutkan apa nama dari kerajaan kuno tersebut dan alasan kenapa kerajaan kuno tersebut telah menghilang dari sejarah. Namun yang jelas, Dr. Vegapunk mengetahui satu hal yang akan membuat orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece berharap pada seseorang yang akan menyelamatkan dunia One Piece di masa depan, dan kekuatan dari orang tersebut kini telah bangkit kembali. Ya, dengan sangat lantang, Vegapunk mengatakan bahwa pernah ada seseorang pemuda bernama Joy Boy dari kerajaan kuno 900 tahun yang lalu, di mana Joy Boy sendiri memiliki kekuatan peregangan atau pelenturan seperti halnya karet. Yap, tentu saja kalian semua para fan One Piece pastinya sudah tahu betul jika ciri-ciri tersebut akan langsung dikaitkan dengan sosok Sun God Nika. Perlu diingat juga ya bosku, mantan anggota Shipping yang terlibat langsung dalam hilangnya buah iblis Hitonomi model Nika juga pernah menjelaskan bahwa Nika digambarkan sebagai prajurit kebebasan yang memiliki tubuh lentur. Jelas hal ini pun seolah menjadi kode keras dari Dr. Vegapunk untuk orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece yang pernah bertemu atau pernah ditolong oleh Luffy akan menyadari bahwa Luffy adalah sosok yang dimaksud oleh Dr. Vegapunk. Artinya, secara tidak langsung pesan siaran Dr. Vegapunk ini ingin menjelaskan bahwa penerus kekuatan Joy Boy memang telah bangkit kembali. Sehingga hal ini juga akan sangat masuk akal dengan pendapat Mimin jika Luffy adalah Nika, maka Nika adalah Joy Boy. Dan bukan hal yang tidak mungkin juga, Luffy akan mendapatkan kekuatan untuk menggunakan kekuatan yang pernah digunakan oleh Joy Boy untuk membangkitkan senjata kuno. Di sisi lain, tentu saja siaran Dr. Vegapunk ini juga menjadi sebuah mimpi buruk sekaligus ancaman yang sangat nyata bagi pemerintah dunia yang tidak dapat dihindari lagi.
Ya, pemerintah dunia sadar betul bahwa orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece cepat atau lambat akan melakukan pemberontakan secara besar-besaran, sehingga satu-satunya yang bisa dilakukan oleh pemerintah dunia saat ini adalah melakukan The Great Cleansing atau pembersihan massal. Itu sebabnya di chapter ini juga Oda Sensei akhirnya memperlihatkan sedikit gambaran tentang wujud dari Mother Flame. Ya, kita bisa melihat Mother Flame yang merupakan nyala api yang sangat besar yang tersimpan di bawah air di dalam tangki raksasa. Nah, di sini banyak dari para fan One Piece yang merasa janggal karena seperti yang kita tahu ya bosku, Im Sama sendiri pernah menggunakan Mother Flame untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Dan ketika itu, Mother Flame justru diperlihatkan muncul di atas langit bukan? Itu sebabnya, seperti yang pernah Mimin bahas di video sebelumnya, Mother Flame ini bukanlah sebuah senjata yang digunakan oleh Im Sama, melainkan sebuah energi yang diciptakan oleh Dr. Vegapunk untuk senjata kuno yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Dan senjata kuno tersebut adalah senjata kuno Uranus. Perlu diingat juga ya bosku, di chapter 1113 kemarin, Vegapunk Yok dan Gorosei Saturnus sampai mencegah Gorosei Mars untuk menghancurkan pembangkit listrik yang ada di Pulau Egghead. Yok dan Saturnus sadar betul jika pembangkit listrik tetap dihancurkan, maka mereka akan kehilangan energi Mother Flame. Ya, satu-satunya energi yang mampu membangkitkan senjata kuno Uranus. Itu sebabnya hal ini juga menjadi sebuah keputusan yang sangat berat bagi para Gorosei, sehingga mereka lebih memilih untuk pasrah dan membiarkan pesan siaran Dr. Vegapunk tetap berlanjut daripada harus kehilangan satu-satunya sumber energi yang mampu membangkitkan senjata kuno Uranus. Maka dari itu, ketika pemerintah dunia berhasil mendapatkan energi Mother Flame dalam jumlah yang banyak, bukankah ini akan sangat menguntungkan sekali bagi pemerintah dunia? Karena pemerintah dunia mampu menghancurkan pihak manapun yang mereka inginkan tanpa terkecuali. Sehingga hal ini pun akan sangat relevan sekali dengan kesimpulan dari isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang mengatakan bahwa dunia akan tenggelam ke dalam lautan karena hal tersebut diakibatkan oleh senjata kuno Uranus yang berdampak pada naiknya permukaan air laut. Lalu informasi terakhir yang kita dapatkan pada bocoran spoiler kali ini adalah diperlihatkannya reaksi orang-orang di seluruh penjuru dunia One Piece terhadap pesan siaran Dr. Vegapunk. Oh ya bosku, lagi-lagi kita akan mendapatkan kabar yang cukup menyedihkan bahwa di chapter 1115 nantinya akan break alias libur di minggu depan. Oke, itu tadi merupakan spoiler manga One Piece chapter 1114. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang bocoran chapter kali ini, silahkan tuliskan di kolom komentar ya bosku. And see you next time.